acara ini dengan melafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu acara doa untuk Mohani Pahing. Doa hari ini kami persilakan kepada Bapak Habibie. Kami persilakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini mendapatkan kelancaran dan berkah yang ya rabbal alamin. Wa qala sayyidina wa qala rabbana rabbana wa ilaikal masir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil 'alamin wal akhirin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fil dunya wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ihfazna min syajaratil maut wal najata minan nar wa afdal al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Hartati. Kami persilakan. Untuk para peserta diharapkan berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 1 Baiwanjung kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha UPT SMP Negeri 1 Boyolali yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita patut berbahagia. Karena itu marilah kita bersyukur bahwa kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan bukti dari banyaknya kita merasa bersyukur atas semua yang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beri salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga akan mendapatkan syafaat beliau, dan kita mohon syafaat itu dari sekarang dan terkhusus di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih telah memenuhi harapan daripada guru penggerak kita, yaitu Ibu Ano, yang pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan pembahasan atau hasil daripada belajar beliau mengikuti guru penggerak ini, yakni modul 1.4 ya, 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif di sekolah Tarbiah Positif SMP Negeri 1 Boyolali. Kita bersyukur bahwa ada di antara guru kita yang telah berhasil masuk di kegiatan guru penggerak ini. Tahap berapa ini Bu Ana? Gelombang berapa ya? 11 ya. Angkatan 11. Sudah begitu banyaknya angkatan yang telah pemerintah keluarkan atau laksanakan, dan pada tahap 11 ini atau angkatan 11 ini salah satu guru kita berhasil masuk, hingga ini sudah modul 1.4, dan sudah berapa kali beliau ini melaksanakan pendampingan oleh guru penggerak pendamping pengajar pendamping yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Nah, pada kesempatan ini kepada kita semua yang hadir, mohon keseriusannya untuk mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Anam nanti, dan kita dukung sepenuhnya apa yang beliau harapkan, yang bisa kita bantu, sehingga harapan saya selaku pimpinan sekolah ini beliau berhasil, dan moga-moga juga nanti beliau akan menjadi guru pendamping juga atau guru penggerak yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti PGP yang kegiatan ini. CGP calon guru penggerak tahap ke angkatan 12, angkatan berapa sekarang? 11, 12 dan seterusnya ya. Karena terus terang kami sekolah-sekolah pun harus ikut jadi sekolah penggerak. Tapi kalau Bapak mungkin tidak ada kesempatan lagi, kecuali memang ada dimudahkan untuk pelaksanaan, karena usia tidak mendukung lagi untuk kegiatan itu. Karena waktu dibuat lagi dulu umur 55 batasnya, Bapak sudah umur 55. Sekarang sudah 2 tahun jadi 57. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu sudah merasa cukup ya dalam mengikuti perkembangan teknologi pendidikan ini, karena kalau kita tidak ikut acuh sama sekali ya, menganggap itu tidak penting, maka kesulitan kita dalam mengikuti program pemerintah tentu akan membuat kita juga tidak nyaman dalam mengikuti atau melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Kemudian selain dari itu, calon kepala sekolah
untuk berikutnya adalah dari guru penggerak. Jadi jangan berharap Bapak Ibu sekalian jadi pimpinan di sekolah jika Bapak Ibu tidak mengikuti guru penggerak komunitas guru penggerak. Oleh karena itu sekali lagi kalau ikut lebih baik, kita bersyukur bahwa ada guru kita yang kita ikut. Jadi inilah narasumber kita telah jika Bapak Ibu sudah masuk di kegiatan ini sehingga memberikan kemudahan ataupun ada yang membimbing sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa Bapak Ibu mudah mengikutinya. Ya, jangan apatis, jangan sudah biarlah yang lain, karena yang lain masih panjang masa dinasnya dan sebagainya. Kesempatan itu Tuhan yang mengatur. Siapa tahu Bapak Ibu nanti teman-teman kita di sini yang akan menjadi pemimpin kita juga. Dan siapa tahu juga teman-teman kita yang di luar yang mungkin kata Bapak Ibu teman saya, dia tidak, Tuhan tidak akan mempertimbangkan kalau ini temannya Ibu Desi, tidak usah jadi kepala sekolah Ibu Desi kan. Jadi kalau paman nanti Bu Anwar kesempatan dipercaya oleh Tuhan menjadi pimpinan sekolah ini, pasti dia akan menjadi pemimpin kita. Dan kita pun dalam melaksanakan tugas nantinya tidak boleh itu dulu bawahan saya, tidak boleh. Ya, harus tetap menjunjung amanah yang sesuai dengan porsi atau tugas kita masing-masing. Sekali lagi selamat pada Ibu Anok. Silakan paparkanlah apa yang harus disampaikan kepada kami sehingga nanti dalam penilaian dari kegiatan ini Ibu Anok akan mendapatkan nilai yang baik sehingga nantinya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini tepat waktu dan berhasil dengan baik membanggakan UPT SMP Negeri 1 Kuala. Saya itu saja. Selamat kita mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan selain menambah ilmu, ya kita akan memberikan bantuan tolong kepada Ibu Anok dan juga tentu akan menjadi catatan amal kepada diri semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemateri dari Ibu Anoplia Ismiati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di ruangan kita yang sederhana ini, serta terima kasih juga atas dukungannya untuk pemaparan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang pada hal ini saya akan memaparkan tentang budaya positif atau destinasi budaya positif yang telah saya buat di aksi nyata modul 1.4. Ya. Sebelum masuk ke materi, di sini ada fasil saya yang bernama Ibu Suprati dan pengajar praktik saya Ibu Sherly Sersilia. Sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini ice breakingnya tugas Ibu Bapak ada gambar. Ya, jadi tebak gambar. Ice breakingnya tebak gambar. Tolong Pak Adwe diputar.
Nah, di situ ada gambar sapu, juga itu ada tang, ada burung merak, K-nya disilang dan diganti sama H. Menurut Bapak Ibu, coba Bapak Pak, apa Pak? Sapu tangan merah. Coba Pak Andri. Iya, sapu tangan dulu. Bapak kita. Yang selanjutnya, gambar kedua ada air mata, ada tetesan mata serta ibu dan anak. Nah, siapa yang bisa? Coba, Ibu Arti. Air mata ibu, coba kita lihat jawabannya betul nggak? Iya, air mata ibu. Yang ketiga ada gambar lilin, linya dicoret, ada hidung ditambahin. Iya, Ibu Deti baru atau lindungi. Coba kita lihat jawabannya, apa benar Ibu lindungi? Iya, lindungi. Masih ada lagi. Nah, gambar keempat ada gambar semut dan jam. Semut S-nya dihilangkan dan jam serta ada K. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa? Apa? Ada yang bisa? S-nya diganti sama M. Coba kita lihat apa itu jawabannya Pak Andri. Memutar logika. Iya, jamnya mutar. Loh, bisa jauh. Selanjutnya. Nah, itu ada gambar palu, ada loh, ada ikan tuna atau ikan tongkol. T-nya diganti L. Coba siapa yang bisa? Ini nama artis ini. Nama artis ini. Gambar kelima ini nama artis. Nah, artisnya transgender. Cinta Luna. Iya, Lucinta Luna. Tunanya T-nya hilang diganti L, jadi Lucinta Luna. Selanjutnya, nah, ada gambar lidah, L-nya hilang. Itu ada gambar koran, K-nya hilang juga. Kaidah korannya K-nya hilang. Kaidah, coba kita lihat kaidah laporan benar atau tidak? Iya, benar. Kaidah koran. Selanjutnya ada habis, ya. Jadi itu sudah kita ice breaking sebentar. Sekarang kita sebelum lanjut kita buat kesepakatan forum dulu ya. Jadi kita di kelas biasanya
membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, jadi di dalam forum ini kita buat juga kesepakatan forumnya apa, Bapak Ibu? Yang ingin Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan, coba. Siapa? Kesepakatan forum. Apa? Tidak boleh memegang HP atau HP-nya di silent boleh. Apalagi Bapak Ibu? Waktu. Tepat waktu, ya. Kita buat tepat waktu. Nah, tidak mengobrol pada saat pemateri menyampaikan materi, ya. Jadi harus fokus, ya. Pikirannya di sini, badannya di sini, jangan pikirannya kemana-mana. Jadi tidak mengobrol atau fokus, ya. Apalagi? Sudah? Cukup? Cukup? Kita tambahin? Tidak? Kalau ada teman yang memberikan pendapat, saling didengarkan, ya, mendengarkan pendapat teman, ya. Nah, cukup ya? Cukup. Jadi di sini ada 4 kesepakatan forum kita, ya, pada hari ini, yaitu yang pertama tidak boleh memainkan HP atau HP-nya di silent dulu. Yang kedua, tepat waktu kehadiran, tepat waktu juga penyampaian materi. Yang ketiga, tidak mengobrol atau kita fokus di dalam ruangan ini. Yang keempat, saling mendengarkan pendapat teman. Jadi kalau ada temannya memberikan pendapat, mendengarkan pendapat temannya, ya. Lanjut, Pak Andre. Nah, jadi latar belakang saya membuat aksi nyata ini, ya, belum menyuruh pemahaman tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, ya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, perkuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, ya. Jadi yang ke-8 konsep ini akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan aksi nyatanya yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran murid dalam memunculkan motivasi intrinsik dan membentuk karakter positif, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Setelah ukurnya, murid mampu membuat keyakinan kelas, murid juga mampu melaksanakan keyakinan kelas, adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan disiplin positif. Misalnya anak-anak itu tidak pernah mengikuti sholat zuhur, kedepannya nanti kita berusaha bagaimana caranya mereka itu pada saat giliran kelas mereka mengikuti jadwal sholat zuhur, mereka ikut serta semua. Yang keempat, suasana kelas kondusif dan menyenangkan. Lanjut, Pak. Nah, dukungan yang saya butuhkan itu yang pertama dukungan para sekolah dan rekan sejawat, yaitu dukungan dari Bapak Ibu sekalian, ya, dan juga kepala sekolah. Yang kedua, alat penerangan yang dalam rangka itu waktu pelaksanaan keyakinan kelas ada laptop, sticky notes, spidol, papan tulis dan lain-lain. Dan ada juga dukungan murid. Nah, kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya saya ada video tentang Bernard Beer
Tolong Bapak Ibu simak dulu videonya. Suaranya satu. Ini suaranya tidak keluar. Tapi walaupun suaranya keluar ini, video yang ini tidak ada suaranya juga. Sudah jatuh dari tebing, masih menggunakan kaki dan tangannya untuk menaiki tebing. Walaupun alat bantu yang dibawanya tadi sudah jatuh semua. Tetap semangat. Sudah jatuh, naik lagi. Mencoba lagi untuk sampai ke puncak gunung es. Kalau suaranya keluar dia lebih seru nih Pak. Suaranya nggak keluar. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa Ibu Bapak ambil dari video Bernard Bill tadi? Coba satu-satu. Ibu Malan. Pantang menyerah. Apa lagi? Bu Dewi? Pantang menyerah, pantang mundur. Apa? Coba apa Pak? Harus punya keyakinan yang kuat. Harus punya keyakinan yang kuat. Iya. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dari bawah itu harus mempersiapkan apa yang akan kita lakukan. Nah seperti Bernard tadi, dia kan mau menaikin atau memanjat gunung es tadi kan, dia menyiapkan peralatan dulu pertama. Sudah menyiapkan peralatannya, sudah itu dia menaikinya, memakai peralatan tadi, peralatannya sudah terbuang jatuh semua, masih dengan upaya dia sendiri. Apa yang punya di diri dia sendiri untuk mencapai ke puncak. Nah sudah sampai ke puncak, masih juga ada tantangannya. Jatuh lagi. Jadi kita itu sebagai pendidik ya Bapak Ibu, yang pertama kita harus mempersiapkan apa yang akan kita berikan kepada murid kita. Sudah itu kalau kita ingin
mencapai sesuatu itu pasti semuanya ada rintangan dan halangan. Walaupun kita sudah ada alat bantunya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Atau di tengah perjalanan seperti video benchmark tadi kan ada halangannya. Tapi kita masih memakai apa yang ada di diri kita. Kita pakai untuk mencapai tujuan akhir kita, ya. Jadi itu yang disampaikan dari video benchmark tadi. Ya, kita masuk lagi ke materi budaya positif. Nah, jadi proses budaya positif pendisiplinan terhadap anak, ya, tanpa memberikan ancaman dan hukuman. Biasanya, ya, bukan menjudge Bapak Ibu sekalian, saya juga seperti itu. Kalau dulu kita sebagai pendidik itu pasti memberikan hukuman kepada anak-anak kita, ya. Walaupun tidak hukuman secara fisik, hukuman dari perkataan kita itu sudah hukuman, ya. Jadi dari situ kita harus beralih, yang memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, ya, ada prosesnya. Tapi dari sinilah budaya positif itu kita penerapannya dapat dibuat melalui disiplin positif tadi, ya. Nah, ini contoh budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Buairunjung, yaitu bersalaman, terus sholat zuhur bersama, membaca surat Yasin pada hari Jumat, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, serta kegiatan senam sehat yang biasa kita lakukan pada hari Jumat. Dari budaya positif tadi kami di pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak itu ada 8 konsep penting budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, sudah itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, paradigma baru itu pembelajaran merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa, Bapak Ibu? Ya, Ibu kuliah. Iya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, kita biasanya menggunakan metode semuanya. Jadi seluruh murid itu kita akan sama semuanya. Ya, sebenarnya A, B, C itu tidak sama kebutuhannya. Misal di mata pelajaran matematika, yang murid A itu dia cuma bisa sampai perkalian 3. Sedangkan kita menuntut dia harus sampai perkalian 9 misalnya. Ya, tidak bisa karena kebutuhan murid itu berbeda-beda. Ya. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi masih berhubungan dengan paradigma positif tadi, ya. Jadi tujuan filosofi pendidikan yang diterapkan atau yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kalau selama ini kita itu menuntut bukan menuntun, ya kan? Saya juga seperti itu. Kita itu kepada murid atau siswa kita itu kita menuntut. Jadi kita menyampaikan materi harus bisa, ya, harus bisa semua yang kita sampaikan itu. Sedangkan
dalam filosofi pendidikan Muhajir Dewantara itu, kita itu sebagai guru atau sebagai pendidik harus menuntun anak itu maunya kemana, minatnya kemana, ya. Tidak bisa kita misalnya sama seperti murid Anton misalnya, kita suruh dia matematika harus bisa, bahasa Inggris harus bisa, bahasa Arab harus bisa. Harusnya tidak. Iya, kita itu harus menuntun, oh anak ini dianya kemana arahnya, atau dia lebih ke seni misalnya, ketika tuntun dia ke arah seni, ya. Nah, sama juga pendidikan itu sebagai seperti benih. Jadi anak-anak itu seperti benih, kita ini sebagai petani. Jadi kalau misalnya kita menanam jagung, mau menghasilkan jagung itu berbuah bagus, yang harus diperhatikan itu apa saja. Misalnya keadaan tanahkah kita harus tahu bagus atau tidak keadaan tanahnya. Sudah itu disirami, diberi pupuk, baru menghasilkan benih jagung atau buah jagung yang bagus. Ya, tapi kalau kita menanam benih tersebut tidak kita rawat, terus tidak kita lihat tanahnya itu subur atau tidak, ya otomatis benihnya itu pasti atau hasilnya nanti tidak seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan, ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita sering sekali melakukan miskonsepsinya, ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol siswa. Jadi kita inginnya siswa itu harus bisa di seluruh bidang, ya. Sedangkan tidak harus begitu. Selanjutnya. Nah, disiplin positif. Yang kedua adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi disiplin positif ini dengan tidak langsung bisa mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya. Selanjutnya. Nah, tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang tidak bagus, yang misalnya murid itu mau melakukan pelanggaran, dia bisa mengontrol dirinya kalau dia sudah menerapkan disiplin positif, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tertulis atau terpaparkan di profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Apa yang pertama? Bagaimana bertakwa. Setelah itu mandiri. Yang mandiri berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, iya, benar kritis. Nah, contoh nilai kebajikan dari beriman dan bertakwa apa, Bapak Ibu? Sholat. Terus kalau menghormati itu masuk nggak beriman dan bertakwa? Nah, sudah itu kalau berkebinekaan global, apa contohnya berkebinekaan global? Apa, Pak Andri? Hah? Pelamatan Pancasila. Bergotong royong, ya, bergotong royong itu melakukan semua pekerjaan secara bergotong royong. Kreatif. Jadi siswa itu kreatif, ya. Misalnya diberikan tugas oleh pendidik, dia kreatif
mencari atau membuat tugas tersebut. Nah, yang terakhir bernalar kritis. Jadi anak sekarang itu tidak bisa kita, misalnya dia mempunyai pendapat begini, kita masih kokoh sama pendapat kita, tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada anak-anak sekarang atau anak-anak Gen Z lah zaman sekarang namanya ya. Tidak bisa karena anak-anak sekarang itu mereka itu makanya bernalar kritis, sangat bernalar kritis. Akhirnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi dua Bapak Ibu ya. Ada eksternal dan internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari yang kedua motivasi tadi, menurut Bapak Ibu, yang mana yang baik untuk kita? Yang eksternal atau internal? Eksternal atau internal? Motivasi eksternal atau internal? Iya. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu jangan karena ingin dilihat atasan. Misalnya kita kan sebagai mempunyai atasan. Jadi kita jangan melakukan sesuatu itu ingin mendapat imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian dari pimpinan atau pujian dari kawan-kawan semuanya. Itu tidak baik. Yang harus kita lakukan, kita itu harus meyakinkan diri kita sendiri, ya, untuk menghargai diri kita sendiri sebagai contoh. Misalnya kita datang telat, okelah, telatnya kan sekali-sekali mungkin ada halangan, ya, apalagi yang tempat tinggalnya jauh, ya, ada halangannya. Tapi kalau setiap saat telat terus itu kan kita kan malu sendiri, ya. Iya. Jadi kan kita berupaya untuk bagaimana caranya kita untuk tidak telat lagi. Jadi kita meyakini diri kita sendiri dulu, jangan kita datang giliran ada balap sekolah atau giliran ada aku baru cepat datang. Giliran kalau sekolah ada jangan loh, kan itu. Jadi yang motivasi perilaku manusia itu yang paling baik kita pakai motivasi internal. Nah, kalau keyakinan keras, saya yakin sudah pada paham semua ya, pada tahu semua. Jadi keyakinan kelas itu pernyataan yang disepakati oleh semua warga di dalam kelas. Jadi antara murid sama gurunya. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas jauh. Ini penerapannya, anak-anak membuat dulu perorangan keyakinan yang mereka inginkan. Nah, mereka menempel keyakinan kelas yang mereka buat di papan tulis menggunakan sticky note. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita ini sebagai manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama itu kebebasan, yang kedua kesenangan, kasih sayang dan diterima, bertahan hidup sama penguasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu maksudnya yang Bapak Ibu ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, ya, dan makanan yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Ya, kalau makan kita
makan supaya bertahan hidup. Sudah itu rumah, ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, ya, itu kebutuhan juga kita sebagai manusia, ya. Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dalam kasih sayang itu, nah misal ya, anak-anak sekarang kan banyak yang mencari perhatian di sekolah dengan cara yang mereka lakukan. Sebenarnya kadang kebanyakan itu membuat kita sebagai pendidik, kita sebagai guru ini kadang-kadang jengkel atau kesal. Tetapi kita tidak melihat latar belakangnya dulu. Kenapa anak ini membuat kesalahan itu? Oh, ternyata setelah kita selidiki, dia ini anaknya kurang kasih sayang. Ya, kita tidak tahu keadaan dia di rumah bagaimana. Ya, yang selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Misalnya ya, penguasaan. Contoh, si Budi membawa bekal, ya. Budi ini membawa bekal setiap hari yang telah disiapkan sama ibunya. Tapi setelah di sekolah, dia itu selalu mengganggu bekal kawannya yang lain. Ya, bukan karena bekal yang dibawakan oleh ibunya ini tidak enak atau tidak sehat, tetapi dia hanya ingin mengganggu atau menyicipi, ya, bekal yang dibawa sama temannya. Nah, di situ dia sudah memakai kebutuhan penguasaan. Dia ingin memiliki bekal yang dibawa sama temannya tadi. Ya, selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mempunyai pilihan, mereka perlu banyak bergerak serta mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak itu sering mencoba hal-hal baru. Misalnya dia tidak pernah melakukan ini, dia pengen melakukan hal yang baru. Bagaimana rasanya? Itu dinamakan kebutuhan dasar manusia dalam bentuk kebebasan. Nah, selanjutnya kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, kesenangan itu kan banyak. Ya, kalau kita bahagia dengan kita bermain atau mencari kesenangan yang lain dengan jalan-jalan atau apa, itu masuk kebutuhan dasar hidup manusia dalam bentuk kesenangan. Nah, posisi kontrol guru ada 5 ya. Posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai pengukur, kedua sebagai penguasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada video, tolong Bapak Ibu lihat dulu atau simak dulu videonya.
Konstitusi, salah satu program yang dijelaskan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam konstitusi adalah proses perjalanan seorang ini agar dapat mengambil dirinya. Karena kali ini tidak akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dibahas pada dalam dosen dan kelompok penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat masalah, 3. Posisi penang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk menyelesaikan kelima posisi tersebut, mari kita pastikan hasil amal yang berlambat hadir 20 menit dan berikut dari hasil posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini ada adegan antara murid sama siswa. Ini posisi kontrol. Nah, yang tadi itu adegan yang dilakukan oleh ibu dari sang siswanya. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi siswa ini terlambat sekolah, ya terlambat datang sekolah, ketahuan sama gurunya. Setelah itu ditegur sama gurunya dan diberikan hukuman dengan disuruh keliling lapangan basket. Jadi posisi kontrol guru di sini sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghibur, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukumnya bisa berupa fisik maupun psikis. Sudut dan bahasa hebat. Bakat yang menjadikan diri ketika guru berada pada posisi pendukung adalah guru yang akan memberontak, bakat pilihan bebas. nah, jadi kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum itu dampaknya anak-anak itu pasti dia dendam sama kita, ya. Sudah itu dia tidak menyukai kita, ya. Nah, ini posisi berbuat merasa bersalah. Ketahuan terlambat.
sini kita posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kitanya, ya. Kenapa sih nak datang telat terus? Nanti ibu yang dimarah-marah sekolah. Jadi kita yang bersalahnya. Kalau tadi kita sebagai penghukum, kalau ini sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti ibu dikira tidak memberikan contoh yang bagus kepada kamu atau tidak memberikan nasihat kepada kamu. Jadi kitanya yang sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya. Maaf saya. Yang ketiga. Posisi membuat rasa bersalah. Nah, ini posisi teman, kita sebagai teman posisinya. Iya Bu, karena masalah tadi jadi ya kita berikan tetap melakukan enggak Bu? Bisa Bu. Ini seperti kita sebagai posisi kontrolnya kita sebagai teman sama murid kita. Jadi ya kalau ibu ya beribu senang ya, beribu bangga ya. Nah itu posisi kita sama murid itu sebagai teman. Selanjutnya posisi yang keempat. Nah ini posisi pemantau. Mantau dari kita sebagai guru itu memantau anak. Kita harus di sekolah berdua Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya tentang Kamu, saya harus pulang kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kalian harus keluar di kelas, kerjakan tugas kamu untuk perkembangan ya. Baik Bu. Ini sebagai pemantau. Jadi kita sebagai pemantau itu memberikan konsekuensi kepada anak. Jadi anak itu tahu apa konsekuensinya kalau dia telat. Misalnya dia harus menggunakan jam tambahan, jadi dia tidak istirahat. Selanjutnya, Pak Andi. Posisi teman-teman menjelaskan itu. Nah, yang terakhir posisi manajer. Bu. Selamat pagi Maren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Maren? Maaf Bu, saya tak ada soalan. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain itu Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Maren akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meminta alam saya Bu. Baik, kalau
Ini saya. Baik, jadi yang menurut saya adalah KMA dan KMA. Kira-kira akan mulai ke awal pertandingan. Baik, jadi kemarin akan kita awali untuk bangun besok pagi dan akan dilakukan oleh klakson dari budayanya yang menjadi berdoa agar tidak terlambat lagi. Tidak lagi. Baik, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang ada kembali kelas Terima kasih. Yang terakhir ini posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini posisi kita sebagai manajer ini posisi yang paling baik. Ya, jadi kita itu diinginkan menjadi posisi kontrol sebagai guru itu memakai posisi manajer. Jadi kita dalam mengetahui kesalahan yang dibuat oleh murid itu yang pertama, kita membuat anak tersebut mengakui kesalahannya dulu. Mengapa? Alasannya kenapa kamu melakukannya? Sudah itu keyakinan kelasnya mana yang telah kamu langgar? Kita balikkan lagi ke siswanya. Bagaimana cara kami memperbaiki kesalahan tadi? Nah, tadi kan kata si Mare dia akan mengulang atau menyetel alarmnya lagi. Sudah itu dengan cara minta dibangunkan kakak dan ibunya supaya tidak terlambat lagi. Sudah itu gurunya menanyakan kapan akan dimulai perubahan tersebut, secepatnya atau sepulang sekolah. Nah, kita sebagai guru itu sayang ya, kebanyakan itu memakai posisi kita sebagai penghukum, ya kan? Kalau Ibu Dewi biasanya memakai posisi kontrol yang mana saja? Yang posisi 3. Apa saja posisinya yang Ibu pakai? Penghukum. Posisi sebagai teman. Iya. Kadang kita posisi kontrol sebagai penghukum, kadang juga sebagai teman. Tapi yang masih sulit kita lakukan itu posisi kita sebagai manajer. Ya, diharapkan kita itu nantinya kedepannya memakai posisi kita sebagai manajer. Jadi tidak harus langsung menjudge siswa tersebut kalau mereka melakukan kesalahan. Nah, yang segitiga restitusi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu pendapat dosen. Bisa juga diartikan adalah proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3, namanya juga segitiga ya. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu kita biasanya mengajukan pertanyaan yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Misalnya anak tersebut telat tadi. Nah, memang semua orang itu membuat pelanggaran atau kesalahan yang wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, bisa menggunakan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan, ya, dengan mengajukan pertanyaan sebagai keluarga, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah disepakati, yaitu balik lagi ke keyakinan kelas ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi
kamu. Yang tiga, satu. Nah ini proses segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas jauh. Ya. Nah, itu tadi proses segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas jauh. Ya, yang pertama saya lakukan menanyakan kesalahan, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menyatakan keyakinan. Selanjutnya testimoni dari siswanya. Tadi materi yang telah saya paparkan atau saya ikhlaskan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Terima kasih dengan kehadirannya mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari penyampaian materi Ibu Analvia Ismayanti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.